Selamat datang Mutan, selamat datang di rumah kalian. Bicara tentang cinta itu memang sebenarnya nggak bisa lepas dari 3 hal. Ini adalah 3 tautan cinta. Wih, awak geli gitu kalau ngomong soal cinta ini. Tapi nggak apa-apa lah, karena untuk banyak yang nanya sebenarnya apa yang terjadi sama kepala kita kalau kita lagi bucin. Oke, bicara tentang cinta itu nggak bisa lepas dari tiga hal. Yang pertama adalah ketertarikan, yang kedua adalah keterikatan, dan yang ketiga adalah nafsu. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sudah terpenuhi, barulah seorang itu dikenal atau terkena sindrom jatuh cinta. Nah, apa yang terjadi pada otak kita ketika kita jatuh cinta, awak akan bahas sama kalian sebentar lagi. Tapi sebelumnya kalian harus follow dulu lah Instagram awak @doktermutan, ya kan, di Instagram. Kalau kalian nonton ini di YouTube, subscribe lah kalau memang bersedia. Kalau kalian memang nonton ini dengar ini di Spotify, follow lah Spotify awak, kan biar agak-agak semangat sedikit. Masih bersama awak Dr. Frenos, dan selamat datang para mutan di House Vital Podcast yang berbicara tentang yang vital-vital, dimulai dari objek vital, subjek vital, sampai dengan alat vital. Nah, ini yang paling sering, alat vital. Apa yang terjadi di otak lo ketika lo dalam proses bucin? Nah, kita akan bedah satu-satu. Cinta itu ilmiah, teman-teman. Jadi, wah, cinta nggak bisa digambarkan, tidak. Ternyata tidak ya. Cinta itu bisa didescribe di dalam otak, bahkan bisa dimanipulasi. Wadaw. Untuk jatuh cinta itu kita memerlukan 3 bagian otak. Pertama namanya adalah prefrontal. Ini adalah bagian otak yang paling depan. Yang kedua namanya hipotalamus, itu terdapat di dalam. Lalu ada kelenjar pituitari. Nah, hipotalamus dan kelenjar pituitari ini itu menghasilkan hormon. Dan hormon ini masuk ke frontal lalu dikonversi menjadi emosi. Nah, jadi sebenarnya perilaku jatuh cinta itu sebenarnya dilibatkan oleh 2 hal. Yang pertama adalah di-trigger oleh 3 hal, di jatuh cinta itu sumbernya itu ada 3. Yang pertama adalah memori jangka panjang. Yang kedua adalah panca indera, dimulai dari tatapan, kemudian suara, sentuhan. Lalu yang ketiga baru melibatkan kerja otak. Jadi 3 itu harus ada, teman-teman. Harus ada. Kalau enggak kita nggak bisa jatuh cinta. 3 itu harus ada. Nah, awak coba kasih tahu sama kalian ya, satu-satu awak bedah. Tenang aja kalian. Slow kan di situ. Yang pertama, fase pertama adalah ketertarikan. Ketertarikan tuh misalkan kayak gini. Ini cowok ganteng nih, misalkan kalian cewek-cewek ya kan, cowok ganteng nih, berotot nih, waduh, pasti titiknya gede. Percuma titik gede, kalau disentuh doang keluar. Aduh. Atau kalau cowok-cowok tuh ngelihat cewek, waduh, ada yang besar nih, tapi bukan jempol. Maksudnya keinginan ya. Keinginan. Awak gak pernah ngomong-ngomong jorok di podcast ini. Anak bebay awak. Nah, rasa waduh, gede nih. Nah gitu. Atau kegedean. Nah itu perasaan antara 2 itu dipengaruhi oleh memori, oleh psikologi, oleh tabula rasa, oleh simpenan memori yang terjadi ketika dia di masa puber atau dia di golden age. Seperti yang awak bilang, kalau perubahan manusia itu terjadi 2 kali. Yang pertama pada saat golden age, masa belajar manusia itu terjadi 2 kali, 2 tahap. Pertama pada masa golden age, yang kedua adalah pada masa
pubertas itu adalah penciptaan core memory atau memori yang benar-benar menjadi dasar pembentukan karakter seseorang. Nah, bisa jadi nih makanya ada selera, teman-teman. Ada seorang yang awak suka yang oriental memang, atau awak suka yang cabi-cabi, awak suka yang kurus, tinggi, atau awak nggak lihat fisik, awak itu suka lihat yang kalau ngasih duit misalkan, atau yang terlihat mapan, atau yang suka ngasih bunga. Awak nggak suka lihat orang yang ngasih bunga. Oh, awak suka yang maco, yang kerjaan naik motor. Awak nggak suka itu bawa bensin. Awak sukanya yang naik mobil, apalagi mobil mewah. Nah, ada yang kayak gitu. Ini kan selera orang beda-beda. Nah, selera itu berangkat dari core memory namanya. Itu dibentuk ketika kita masa golden age atau pubertas. Nah, suka sama yang lebih tua, misalkan MILF dong. Bukan. Nah, itu disimpan di dalam cerebellum namanya. Di dalam cerebellum. Nah, kemudian di-trigger oleh panca indera. Misalkan nih kita suka sama, misalkan ada cewek suka sama cowok yang motoran, misalkan motornya aja udah motor-motor antik, ya kan, bajunya udah baju-baju geng-geng motor gitu kan. Misalkan ya, apa gitu, dia ngelihat ada cowok yang begitu, terus dia senyum, si cewek kan ngelihat, panca inderanya itu melihat cowok yang begitu, terus melihat dia senyum lagi, itu menimbulkan men-trigger hipotalamus untuk mengeluarkan hormon-hormonnya. Paham ya? Jadi seandainya tidak ada memori di dalam kepala dia, maka nggak bisa muncul, nggak bisa men-trigger hipotalamus. Jadi gini, misalkan dia suka sama orang yang motoran. Lalu si cewek itu tiba-tiba ngelihat ada cowok yang badannya kurus tapi pakai jas rapi gitu, terus senyum sama dia. Bisa nggak suka, kenapa? Karena nggak men-trigger hipotalamusnya untuk mengeluarkan hormon. Karena di dalam memorinya tidak ada, di dalam core memorinya tidak ada. Makanya ada yang namanya tipe. Tipe itu nggak cuma bisa fisik, teman-teman, tapi perlakuan juga bisa. Ada orang yang nggak ngelihat fisik, ada orang yang ini serak banget nih kalau awak tiap malam dibawain bunga, nggak peduli lah mau jelek, mau cantik, mau ganteng, nggak peduli. Yang penting tiap malam dikasih bunga. Nah, ada yang kayak gitu, kalau dikasih bunga tiap malam, aduh meleleh. Ada juga yang sapioholik yang kemarin kita pernah bahas, nggak peduli badannya mau gendut kek, mau badannya tegep berotot, yang penting pinter. Kalau udah pinter ya gimana? Itu perlakuan kan, itu kan bukan physically, tapi bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, ketika memori yang ada di kepalanya dan kemudian itu tertrigger oleh panca inderanya, baik itu merupakan fisik, baik itu berangkat dari perlakuan dan lain tadi, itu men-trigger hipotalamus untuk mengeluarkan dua hormon. Yang pertama, nama hormonnya adalah dopamin, yang kedua namanya noradrenalin. Seperti yang kita tahu, dopamin itu adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dan kelenjar pituitari, itu untuk menimbulkan rasa senang, rasa bahagia. Ada dia senyum sama aku. Ya itu kayak gitu. Ada perasaan begitu. Lalu pas dia kemudian ada noradrenalin. Noradrenalin itu adalah perasaan berdebar-debar. Noradrenalin berdebar-debar gitu. Jadi ketika dia udah deket, aduh dia senyum, aduh aku hamil online. Enggak ya. Misalkan, aduh dia senyumin, aduh aku becek. Misalkan gitu. Tiba-tiba dia deket, aduh dia deket lagi, aduh. Nah, ada perasaan kayak gitu. Itu disebabkan oleh noradrenalin. Salah nggak kondisi kayak gitu? Enggak, itu semua orang normal. Artinya panca indera kalian itu bisa menghidupkan memori yang tersimpan di dalam kepala kalian. Mungkin dia kagum dengan sosok ayahnya
Dan misalnya cewek ya, ayahnya, di mana ayahnya rupanya maco sekali, maco keren gitu. Maka ketika dia ketemu sama orang yang naik motoran, badannya bau polusi, itu rasanya seksi sekali gitu. Rasanya seksi, waduh, gimana gitu. Nah kayak gitu. Jadi ketika di otaknya tuh udah tersimpan cowok yang naik motor itu seksi, lalu dilihatlah ada cowok yang kayak gitu, ngasih respon pula, panca indera nangkap, plek, wah keluar tuh endorfin, keluar tuh noradrenalin yang membuat ya, terus hormon serotonin itu memang ada di dalam otak ya, itu langsung tiba-tiba menurun drastis karena dua hormon tadi. Langsung tuh nggak bisa tidur, waduh nggak bisa tidur, tiba-tiba tedung, ngechat lagi dia, kamu lagi apa? Waduh, makin gemeteran. Nah itu adalah fase ketertarikan namanya, paham ya? Itu baru tertarik aja tuh. Waduh, tertarik. Baru tertarik, belum terikat. Nah, lalu, di sini fase yang keren. Lalu setelah dia ketertarikan, barulah menimbulkan sentuhan. Nah, biasanya ini ketika terjadi sentuhan, ini berbeda. Pernah nggak sih kalian? Ini baru PDKT sama cowok atau sama cewek, terus pertama kali nyentuh tangannya, tek, itu rasanya kayak Gunung Merapi yang apa ya, kayak ngerasa ada perasaan yang nggak bisa dijelaskan, apa ya, kayak ada setruman dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu perasaan itu disebabkan oleh hormon juga, namanya adalah oksitosin dan vasopresin. Jadi dua hormon ini itu biasanya muncul ketika kita udah deep in love, udah jatuh cinta. Hormon ini ada baiknya, manfaatnya banyak. Oksitosin terutama adalah oksitosin. Jadi ketika kita nyentuh seret, itu oksitosin yang tadinya oksitosin itu tuh mulai muncul di kepala. Ya udah pasti seperti yang awak bilang tadi ya, panca indera kan, rasa sentuh itu men-trigger memori jangka panjang, lalu mengeluarkan oksitosin, sama seperti itu. Makanya kadang-kadang kita kalau nyentuh tangan teman kita biasa aja gitu, padahal beda gender tapi biasa aja gitu. Tapi ketika yang ada pada core memory, apalagi yang udah pernah menimbulkan bekas dopamin, orang-orang yang bisa menghasilkan dopamin yang banyak di kepala kita, terus tiba-tiba sentuhan, itu serotonin langsung keluar di kepala, men. Di kepala tuh serotonin keluar banyak. Serotonin ini bagus, terbukti bahwa ini adalah salah satu hormon yang bisa menghilangkan depresi dan melupakan luka lama. Jadi kalau kalian gak bisa move on sama temennya, salah satunya adalah kalian harus mengeluarkan serotonin dalam otak kalian. Caranya adalah ya jatuh cinta lagi. Itu adalah cara yang paling sederhana gitu. Ada terapinya, ada, tapi tidak mungkin bisa, ada terapinya ada, tapi tidak bisa menghasilkan perasaan yang sama ketika serotonin alami keluar. Kenapa? Karena serotonin alami keluar itu mempengaruhi memori jangka panjang. Kalau kita suntik serotonin kan nggak ada memori yang terlibat di sana. Mungkin ada rasa lebih tenang, tapi tidak sekuat ketika jatuh cinta. Nah, efek baiknya adalah serotonin itu bisa menghilangkan depresi. Pada orang ibu hamil, serotonin itu bisa serotonin itu bisa membantu persalinan dan membuat sehat alat reproduksi. Jadi rahim, vagina pada laki-laki itu, testis dan penisnya itu bisa menjadi jauh lebih sehat dengan hormon oksitosin ini. Maka hormon oksitosin ini bagus, banyak manfaatnya. Yang paling penting adalah depresi. Terbukti bahwa dia bisa depresi. Makanya ada penelitian yang mengatakan bahwa pelukan
itu bisa menghilangkan depresi. Karena dengan pelukan itu oksitosin kita, walaupun mau sama yang kita curse sama orang lain gitu, atau sama keluarga, sama ibu, pelukan itu bisa terbukti bahwa mengeluarkan oksitosin yang banyak di dalam otak. Makanya bisa walaupun tidak menimbulkan perasaan lanjut ya. Nah, jeleknya adalah oksitosin dan vasopressin ini itu membuat kita menjadi ketergantungan. Karena perasaannya nyaman sekali. Oksitosin ini yang membuat nyaman dan tenang. Perasaannya nyaman sekali. Nah, karena ini menimbulkan perasaan nyaman sehingga menimbulkan keterikatan. Masuklah fase kedua. Keterikatan, perasaan yang tidak mau hilang. Perasaan yang tidak hilang. Perasaan yang pokoknya dia milik awak lah. Semuanya udah dunia ini cuman punya awak berdua lah. Yang lain Thailand. Itu perasaan kayak gitu. Pasti kan kalian punya. You're mine. You are the only one. Only that. Gitulah maksudnya. Cuman ya begitulah intinya, lo kalian paham kan ya? Awak susah menjelaskannya. Jadi punya suatu kondisi di mana kita tuh terikat dengan orang itu, bonding, dan ingin memproteksi. Jadi punya sifat bonding ini, emosi bonding yang dihasilkan oleh prefrontal ini itu menimbulkan rasa ingin memproteksi. Jadi kita tuh pengen memproteksi pasangan kita. Nggak cuma pasangan sebenarnya. Oksitosin ini kan juga bekerja pada ibu dan anak, juga kepada ayah dan anak, juga kepada teman. Makanya ada rasa ingin melindungi karena ada hormon oksitosin tadi gitu. Nah, cuman ketika terjadi kehilangan, ini masalah. Oksitosin ini hilang. Oksitosin ini ketika dia sudah tidak mendapatkan lagi, maka dia akan bisa men-shutdown prefrontal. Pengatur emosi hilang. Dopamin juga stop. Serotonin stop. Maka akan terjadi turbulensi emosi namanya. Jadi emosi kita jadi gak stabil. Jelas, nangis, sedih. Wah, luar biasa. Seperti orang kehilangan. Itu yang kita rasakan ketika ada orang yang terdekat kita meninggal. Sedihnya kan sampai deep ya. Deep sad. Gitu. Nah, itu terjadi karena serotoninnya mendadak hilang. Ada perasaan kita nggak bisa hidup sendiri. Serotoninnya mendadak hilang, lalu prefrontal, bagian yang mengatur emosi tadi itu langsung shutdown, sehingga terjadilah turbulensi emosi. Nah, pada fase keterikatan ini, disitulah bucin berada. Jadi bucin itu sebenarnya, budak cinta itu sebenarnya terjadi karena serotonin di kepala salah satu pasangan, bukan dua-duanya ya, tapi salah satu pasangan itu terlalu banyak. Mungkin, kenapa bisa banyak? Mungkin triggernya terlalu pas. Ini cewek yang memang awak impi-impikan selama ini, awak dapat pula. Bucin tuh. Serotonin bekerja. Atau dia tidak ingin kehilangan serotonin. Jadi dia takut depres, takut turbulensi emosinya. Maka dia jalanin aja. Paham ya maksudnya? Sehingga terjadi hal-hal kayak gitu di dalam otak kita. It's bucin. Itu adalah yang terjadi di otak kita ketika kita sedang jatuh cinta. Kita diperbudak oleh cinta. Ya karena itu. Apakah ini penyakit, Dok? Enggak, ini enggak penyakit. It's normal. Ini adalah sesuatu yang normal antara laki-laki dan wanita. So biasa aja gitu.
Yang paling penting adalah tetap jaga serotonin karena serotonin itu bagus buat tubuh. Nah pada fase ketiga itu adalah ketika nafsu. Nah nafsu berhubungan dengan seks. Hormonnya sudah bukan 3 itu lagi, tapi hormonnya sudah melibatkan hormon 2 hormon lagi, yaitu hormon testosteron dan hormon estrogen, hormon kelaki-lakian dan hormon kewanitaan. Atas dasar inilah ada beberapa pakar yang menghubungkan antara making love sama seks itu berbeda. Ini pakar loh yang ngomong, bukan awak ya. Jadi seks itu hanya melibatkan 2 hormon, testosteron sama estrogen. Tidak perlu melibatkan oksitosin, tidak melibatkan vasopresin. Tapi ketika itu melibatkan oksitosin, artinya itu melibatkan emosi, itu melibatkan memori. That's love. That's a love. It's called making love. Nah orang bilang begitu, tapi itu kan penelitian ilmiah ya. Ya setiap orang punya maksud berbeda-beda, kita nggak tahu. Oke, jadi pesan Nawa adalah it's okay jadi bucin, so what? Karena itu ilmiah yang ada di otak lo. Cuman yang perlu lo kasih tahu bahwa kadar oksitosin di setiap otak manusia itu beda-beda. Ada cowok sama cewek, bisa jadi cowoknya lebih banyak, ceweknya sedikit, atau ceweknya lebih banyak, atau cowoknya sedikit. 2 hal ini bisa terus ada dan bisa dijaga dan bisa berkurang. Ketika udah nggak percaya lagi, udah bosen, udah tidak ada pembaharuan, oksitosin ini langsung keluar, berkurang dari otak lo, dan dia membutuhkan oksitosin baru. Dia membutuhkan, sedangkan tubuh otak kita kan butuh, misalkan gini, karena ini bicaranya di reward system atau di limbic system, oksitosin itu mempengaruhi endorfin juga kan. Jadi ketika oksitosin di dalam otak lo udah berkurang, endorfin di dalam otak lo udah berkurang, otak lo itu mencari endorfin dan oksitosin dengan dosis yang sama. Ketika di dalam keterikatannya dia merasa kurang dosisnya, maka dia mencari oksitosin lain atau endorfin lain di tempat yang berbeda supaya dosisnya sama. Kenapa? Karena ini curse-nya kita. Ini tuh curse-nya manusia, di mana kayak makanya orang bilang kita kan butuh dibelai, kita kan butuh dipeluk. Tapi begitu di rumah nggak ada yang meluk. Akhirnya dia mencari pelukan di luar. Sederhana itu sebenarnya. Tapi itu terjadi karena biasanya endorfin yang atau oksitosin yang masuk ke dalam otak 1000. Dan dia nggak dapat itu lagi. Dia cuma dapat 300 misalkan. Kan dia otaknya mau nggak mau, bukan mau nggak mau, salah. Maaf ya, takutnya lu salah sangka. Otaknya terdorong untuk melengkapi oksitosin karena itu membuat dia nyaman. Sehingga dia mencari oksitosin di luar. That's our problem. So pesan awak adalah ya jagalah oksitosin di dalam kepala kalian. Jangan sampai kalian keluar. Caranya adalah refresh setiap hari. Lakukan evaluasi deep talk. Karena deep talk itu bisa ngeboost oksitosin banyak. Makanya kalau kita ada tragedi, nangis-nangisan sama keluarga setiap lebaran, kita nangis-nangisan sama keluarga minta maaf, itu kan ngeboost oksitosin. Makanya abis itu rasanya lega, rasanya tenang, rasanya nyaman. Karena deep talk itu selain pelukan, deep talk adalah salah satu terapi untuk menciptakan oksitosin. Nah, jadi nggak salah buat kalian kalau kalian bucin. Yang salah itu adalah kalau kalian jomblo. Nggak, bercanda ya. Jomblo juga kalau nggak jomblo tapi tersiksa kan rugi juga. Gitu. Nah, jadi sekarang kalian tahu kan kenapa kalian itu kadang-kadang ada perasaan susah untuk move on. Itu dikarenakan hormon-hormon tadi. Dan dosis hormonnya berbeda-beda. Oh iya, serotonin dan vasopressin itu jangka panjang kan, sehingga dia bisa merubah pola otak.
Jadi pola otak kita tuh jadi berubah, sistem kerja otak tuh jadi berubah. Bahkan ada penelitian yang bilang anatomi otak juga berubah makanya ketika kita udah pacaran, udah sayang-sayangnya, lalu tiba-tiba harus pisah dan itu susah move on-nya karena jalur kimia otak, cara kerja otak itu sudah berubah. Maka butuh waktu untuk bisa memperbaikinya. Dan ketika waktu itu sedang berjalan, maka mesti didatangkan serotonin dari tempat yang lain. Makanya caranya kalau jatuh cinta ya tunggu. Kalau putus cinta dan masih nggak bisa move on ya sabar aja. Menurut penelitiannya otak kita akan bisa di-repair, diperbaiki ketika pola otaknya berubah itu paling lama 10 bulan. Oke, jadi dengan 10 bulan kita harusnya udah bisa move on. Jadi sabar aja. Atau diguyur pakai serotonin lagi, cari cowok lagi, cari cewek lagi gitu. Itu mudah-mudahan bisa membantu, menyemangati. Walaupun awak yakin apa yang awak bilang tidak berfaedah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan, sudah mendengar House Vital Podcast. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. This is Dr. Freno speaking. May the 8 be with you. Selamat datang hutan, selamat datang di rumah kalian.